Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, khususnya dosen pengampu mata kuliah sejarah dunia yang mulia Bapak Dedi. Nah, di sini saya buat video podcast untuk memenuhi tugas dari beliau, yaitu interview sejarah dunia. Namun spesifikasinya di sini saya akan bahas tentang sejarah penaklukan Konstantinopel. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Manyadahil. Di sini saya masih mahasiswa semester 5 program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah. Nah, di sini untuk membahas sekilas tentang sejarah penaklukan Konstantinopel, di sini saya ada mentor yang begitu paham tentang sejarah penaklukan Konstantinopel tersebut, yang mana beliau merupakan wirausahawan sekaligus juga berprofesi sebagai guru di Pamekasan di mata pelajaran SKI seperti itu. Nama beliau Kandalasan. Kebetulan beliau juga merupakan senior saya di organisasi ekstra kampus. Boleh saya sebut di himpunan mahasiswa Islam. Jadi untuk mulai di sini saya ingin bertanya Ganda, apakah sejarah itu penting untuk kita ketahui? Ya, salah satu manfaat dari sejarah itu salah satu juga sebagai pembelajaran. Jadi pembelajaran, artinya sebagai pendidikan. Yang kedua, pentingnya belajar sejarah itu, sejarah juga bisa menjadi manfaatnya, bisa jadi inspirasi. Yang ketiga itu sebagai rekreasi, ya, itu manfaat dari belajar sejarah. Jadi di dalam Al-Quran saja hampir 70% Allah menjelaskan tentang persoalan hidup di dunia ini. Beliau sampaikan dalam bentuk sejarah. Jadi 70% isi Al-Quran itu isinya semuanya sejarah. Salah satu contoh itu adalah ada satu surat itu semuanya isinya sejarah. Nama suratnya ada surat Yusuf. Maka Allah sendiri menyatakan bahwa di dalam Al-Quran itu mempelajari sejarah Yusuf itu bisa mengambil ibrah, tauladan dari laqad kana lakum fi qisasihim la'ibratul lil. Ini dalam sejarah Nabi Yusuf. Begitu pula dalam mempelajari sejarah bagaimana kehidupan Nabi Muhammad. Wah, luar biasa ini. Kita bisa meniru, bisa mengambil pelajaran bagaimana dari semua sisi kehidupan beliau. Baik itu sebagai beliau pribadi, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sebagai pemimpin, baik itu beliau berdagang, sebagai orang ekonomi, macam-macam, sebagai guru, semua bisa. Bahkan di dalam Al-Quran ditegaskan, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang bisa kita tiru. Ini pentingnya kita mempelajari sejarah. Jadi dan pula kita belajar sejarah, kita akan mengetahui banyak hal. Termasuk kita bisa tahu, meskipun kita belum nyampe tentang salah satu negara, misalnya kita bisa belajar tentang sejarah Turki, bagaimana kehidupan orang Turki misalnya, dan lain sebagainya. Itu manfaat kita belajar sejarah. Jadi wawasan kita itu semakin luas, ya. Meskipun semakin luas ya, dengan mempelajari sejarah. Berarti sejarah di sini sangat urgen. Ya, urgen. Bahkan sejarah itu bisa menjadi salah satu cara untuk membangun karakter building, membangun karakter manusia bisa melalui sejarah. Salah satu contohnya adalah Turki hari ini. Jadi untuk membangun semangat bagaimana membangun Turki, orang negara Turki sekarang ini menggalakkan film-filmnya semuanya berbahasa sejarah.
Salah satunya adalah kalau dalam bahasa Turkinya ada dirilis Ertuğrul ya, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kebangkitan Ertuğrul ya. Terus dilanjutkan sekarang itu film yang kedua. Kalau Ertuğrul itu ada 150 episode 5 season. Dilanjutkan film yang kedua itu adalah Kurulus Osman ya. Ini kayaknya sama nanti sampai 5 season. Sekarang season kedua, episode ke-39. Ini menarik. Bahkan film ini mampu bersaing dengan perfilman dunia seperti Amerika misalnya. Amerika punya box office misalnya. Film-film Hollywood itu bisa bersaing dengan sana, bahkan bisa mengalahkan. Bayangkan saja, film-film Turki itu, film sejarah Turki itu di satu negara ratingnya penontonnya sampai 80. Nah itu satu negara itu. Saking bagusnya film ini. Iya, karena nuansanya nuansa sejarah. Karena dalam sejarah itu kita belajar banyak hal. Bisa belajar pendidikan, ya, bisa belajar tentang politik, bisa belajar tentang ekonomi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di sini untuk mempelajari suatu ilmu tentang sejarah itu sangat urgen. Karena dari situ kita bisa mengambil ilmu itu dari pendidikan, politik, juga perekonomian seperti itu ya. Lalu terkait tentang sejarah penaklukan Konstantinopel, itu hal yang pertama yang melatar belakangi sejarah tersebut itu apa? Oke. Saya mulai dulu. Konstantinopel itu apa sih dia? Di mana Konstantinopel itu sebenarnya adalah ibu kota Bizantium, Romawi Timur, ya. Ya. Di mana Konstantinopel ini, kota Konstantinopel ini merupakan kota yang dibangun oleh Raja Konstantin I, ya. Di mana dulunya ibu kota Romawi ini ada di barat, di Roma. Lalu dipindahkan oleh Konstantin, dipindahkan ke timur. Ya, di Konstantinopel ini, ya. Konstantinopel itu diambil dari nama Konstantin. Novel berarti kota Konstantin. Ya, di mana kota ini dimulai pada tahun 324. Baru setelah itu dibangun selesai 6 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 330 atau bertepatan 11 Mei 330. Nah, kota ini ya, menjadi ibu kota sangat lama sekali, lebih dari 1000 tahun, mulai dari 330 Masehi sampai 1453. Nah, sampai di mana Konstantinopel ini ditaklukkan oleh kerajaan Turki Utsmani. Konstantin ini sebuah kota yang sangat strategis, baik itu dari sisi ekonomi maupun politik internasional. Makanya saking pentingnya Konstantin ini, banyak negara berusaha untuk menaklukkannya. Tapi karena memiliki sistem pertahanan yang begitu kuat, akhirnya tidak ada negara manapun yang bisa menaklukkan Konstantin. Bahkan katanya ada yang menyebutkan dalam sebuah sejarah itu, Konstantinopel ini pernah diserang 23 kali serangan, tapi semuanya tidak bisa menembus benteng. Saking kuatnya itu, karena dikelilingi oleh lautan. Ya, dikelilingi di sebelah selatan, ya ada laut Marmara. Terus ada Selat Bosporus dari sebelah timur. Kalau di sebelah utara itu ada Tanduk Mas, Golden Horn. Ya, jadi semuanya dikelilingi lautan. Bahkan di Golden Horn ini ada rantai. Ya, jadi kalau ada negara luar ingin menaklukkan Konstantin, rantai ini bisa ditarik. Jadi sehingga tidak bisa masuk kapal. Gitu. Nah, ini kota Konstantinopel. Bagaimana penaklukannya? Ya, penaklukan Konstantinopel ini sebenarnya berangkat dari sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW pada tahun 5 Hijriah, beliau itu menggali parit. Ya, ketika terjadi perang Handak, perang parit itu, jadi beliau menggali parit,
ya, sepanjang mengelilingi kota Madinah. Ketika beliau menggali parit itu, ya, ada batu besar yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun kecuali Rasulullah SAW. Di situ ketika Rasulullah menghancurkan batu itu, ada kilatan cahaya, di mana setiap kilatan cahaya yang keluar Rasulullah berkata, dia melihat apa? Ibu kota Romawi ditaklukkan Islam, dia melihat kerajaan Persia ditaklukkan Islam. Bahkan sabda berikutnya yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, beliau bersabda bahwa Konstantinien atau Konstantinopel ini akan ditaklukkan Islam apabila umat Islam memiliki pemimpin terbaik di masanya dan memiliki tentara terbaik di masanya. Nah, dengan sabda inilah akhirnya para sahabat berlomba-lomba untuk ikut menaklukkan Konstantinopel demi untuk membuktikan ya sabda Nabi Muhammad SAW. Contoh misalnya ketika Utsman bin Affan ya berkuasa, pernah menugaskan kalau tidak salah Abu Sufyan, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan membangun armada laut, terus dia menyerang Konstantinopel, namun pada akhirnya gagal. Ya. Khalifah Utsman gagal, terus termasuk Khulafaur Rasyidin habis, diganti dinasti Umayyah. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan menugaskan tentaranya juga untuk menaklukkan Konstantinopel, tapi berakhir dengan gagal. Bahkan ada sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari, dia ikut dalam penaklukan itu. Cuman beliau tidak bisa menembus benteng Konstantinopel. Bahkan beliau berpesan, kalau seandainya saya meninggal mati, jangan saya bawa kembali pulang, tapi kuburkan saya di dekat Konstantinopel. Saya ingin mendengar nanti bagaimana Konstantinopel itu ditaklukkan dan azan menggema dari saya. Ya. Dinasti Umayyah hancur, lanjut juga dinasti Bani Abbasiyah. Nah, ada salah satu kalau tidak salah dari khalifahnya itu juga ada beberapa khalifah. Salah satunya adalah Harun Ar-Rasyid, pernah mengirimkan bala tentaranya untuk menaklukkan Konstantinopel, namun berakhir gagal. Sampai dinasti Umayyah Abbasiyah hancur. Dilanjutkan terakhir adalah kerajaan Turki Utsmani. Nah, kerajaan Turki Utsmani ini adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri kurang lebih 7 abad lamanya, mulai dari tahun 1295 berakhir pada tanggal 3 Maret 1924 di Turki. Ya, dengan jumlah khalifah 37 orang. Nah, ya. Semangat para khalifah sama-sama ingin menaklukkan Konstantinopel. Dari khalifah pertama terus sampai kedua, sampai pada akhirnya nanti ada seorang khalifah muda namanya Muhammad Al-Fatih. Dia khalifah yang luar biasa. Ya, bagi umat Islam khalifah ini luar biasa, tetapi bagi orang Eropa khalifah ini merupakan suatu khalifah yang menurut mereka membahayakan. Makanya ada 3 pastor di Roma itu yang menyuruhkan perang melawan khalifah ini, namanya Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih. Lah Muhammad Al-Fatih lah yang nanti berhasil ya membuktikan sabda dari Nabi Muhammad SAW. Ternyata beliaulah yang pemimpin yang disabdakan, artinya pemimpin paling terbaik di masanya dan memiliki tentara terbaik di masanya. Makanya ketika beliau menaklukkan Konstantinopel, beliau luar biasa. Ya kalau dibilang luar biasa, memang luar biasa. Karena sejak kecil urusan ibadah itu nomor 1. Ya, urusan ibadah adalah urusan nomor 1. Bahkan katanya sholat sunnah dan sholat sunat rawatib, sholat sunat tahajud, mulai sejak kecil sampai dia menaklukkan Konstantinopel tidak pernah ditinggal. Dia hafal Al-Quran umur 15 tahun. Dia juga mengetahui fasih berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Romawi. Ini namanya Muhammad Al-Fatih. Ya.
kemudian juga Kanda eh, Oke, latar belakang ya. Bagaimana latar belakang eh, ditaklukannya Konstantinopel? Ya, latar belakangnya saya sebutkan tadi, dari semua kerajaan Islam, ya, mulai dari sejak zaman Khalifah Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel tapi gagal, ya. Dan ternyata motivasi latar belakang bagaimana Konstantinopel itu ditaklukkan itu adalah untuk membuktikan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang motivasinya. Jadi Muhammad Al-Fatih motivasinya ini, termasuk motivasi yang disampaikan oleh guru Muhammad Al-Fatih, ya, namanya Syekh Syamsuddin. Ini juga yang disampaikan, ya, kepada Muhammad Al-Fatih, sehingga sabda itu tertanam betul di dalam hatinya. Ya, ini motivasi pertama. Motivasi kedua adalah, ya, dinasti Umayyah, dinasti Utsmani, ya, berusaha untuk menjatuhkan, ya, menguasai kegiatan ekonomi. Jadi ditaklukkannya Konstantinopel berarti dia menguasai perdagangan ekonomi dunia. Karena Konstantinopel itu merupakan pusat perdagangan dunia. Jadi Eropa itu semuanya bekerja berdagang ke sana. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, Muhammad Al-Fatih ingin meruntuhkan, ya, kerajaan, ya, Bizantium atau Romawi di timur. Yang keempat, Muhammad Al-Fatih ingin membebaskan dominasi Bizantium atau Romawi Timur di kawasan Asia, ya, di kawasan timur tengah, Asia Tengah atau Timur Tengah. Yang terakhir itu adalah ingin menegaskan bahwa Islam memiliki pengaruh di dunia internasional. Nah, ini adalah motivasi yang bagaimana Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. dan untuk itu Kanda, apakah ada dampak dari adanya penaklukan Konstantinopel? Ya, dampaknya besar sekali, ya. Dampaknya besar sekali, ya, terhadap ketika Konstantinopel ini ditaklukkan. Dampaknya sekali, terutama bagi orang-orang Eropa, ya, di mana orang-orang Eropa itu ketika Konstantinopel itu ditaklukkan, akhirnya mereka bingung, ya. Kenapa? Karena pusat perdagangan mereka sudah dikuasai oleh Islam. Tak mungkin mereka berdagang ke sana. Akhirnya mereka mulai berpikir, yang awal mula lautan itu seolah tembok yang tidak bisa ditembus, akhirnya mereka berpikir sudah mulai menjelajah lautan. Akhirnya mereka, orang-orang Eropa, Portugal berlomba-lomba menyeberangi lautan, ya. Akhirnya ada namanya salah satunya Christopher Columbus, ya. Akhirnya dia menyeberangi lautan, berusaha menyeberangi, akhirnya singgah di satu benua, ya. Akhirnya benua itu dia yang temukan, akhirnya dinamakan benua Amerika. Jadi Christopher Columbus itu pada tahun, kalau tidak salah, 1292, ya, 1492, ya, 92 dia menemukan benua Amerika. Ke Asia Timur atau Asia Tenggara, termasuk ke anak benua India, ada namanya Vasco da Gama. Dia berlayar dari Portugis, akhirnya dia menemukan Tanjung Harapan, Pulau Tanjung Harapan. Nah, dengan ditemukannya Pulau Tanjung Harapan itulah membuka jalan orang Eropa ke Asia, ke benua Amerika dan Asia Tenggara. Termasuk juga ditemukannya benua Amerika, ya, juga membuka peluang jalur orang-orang Inggris datang ke sana. Nah, jadi orang Amerika sekarang itu kulit putih itu semuanya orang Inggris, ya, penjajah. Asli orang Amerika itu adalah suku Indiana, ya. Jadi ketika ditemukan jalur menuju Amerika itu melalui laut, akhirnya orang-orang Eropa termasuk orang Inggris datang ke sana, membentuk koloni dagang. Akhirnya mereka awalnya tujuan berdagang, akhirnya menjajah. Seperti itu. Begitu juga ke Indonesia, ya.
Jadi orang Belanda awalnya mulai berdagang. Kenapa? Karena pusat perdagangan mereka sudah di kolonial Islam. Jadi otomatis mereka harus mencari tempat lain untuk berdagang. Maka akhirnya Belanda tahun 1595 dia menginjakkan kakinya di Indonesia, di Banten. Jadi awalnya tujuan berdagang, nyampe ke Indonesia akhirnya mereka membentuk kongsi dagang namanya POC. Ya, yang awalnya mereka berdagang, akhirnya mereka menjajah. Ya, nah terus Inggris pun juga demikian. Jadi akhirnya Inggris, ya tahun abad pertengahan juga, ya abad 16 Masehi, akhirnya dia mendarat di India. Akhirnya India itu negara besar, ya dulu India Pakistan cuma satu, ya jadi akhirnya Inggris datang ke sana membentuk kongsi dagang, akhirnya datang menjajah juga, sehingga India dan Pakistan itu dipecah menjadi dua. Yang satunya Hindustan, itu berarti India pusat Hindu, satunya Pakistan itu Islamabad pusat Islam kan. Ya, ini dampak yang pertama, ya dampak pertama dari kejatuhan Konstantinopel. Jadi dampak pertama adalah perdagangan internasional dunia yang awal mula berpusat di Konstantinopel, ya namun pada akhirnya dikuasai umat Islam, ya Turki Utsmani. Akhirnya mereka tidak menemukan tempat perdagangan lagi. Ya, yang kedua, yang kedua itu adalah akhirnya orang-orang Eropa yang awal mula berdagang di Konstantinopel, akhirnya mereka menjelajah lautan. Ya pada akhirnya mereka menemukan tempat berdagang baru. Ya, gitu kan? Yang ketiga, berakhirnya kekuasaan Imperium Romawi. Ya. Jadi ditaklukkan Konstantinopel itu adalah pertanda berakhirnya kekuasaan Romawi, yang dimana Romawi itu berkuasa kurang lebih 1000 tahun lebih, ya pada akhirnya hancur. Yang menghancurkan itu adalah Muhammad dari dinasti Utsmani, ya Ottoman kalau orang barat menyebutnya Ottoman, ya. Terus yang terakhir, ya ditaklukkannya Konstantinopel itu dampak yang terakhir itu adalah yang dikenal dengan masa Renaissance, masa kebangkitan Barat. Jadi ditaklukkannya Konstantinopel itu akhirnya Barat berusaha untuk bangkit, Renaissance. Yang awal mula Barat itu buram karena peran gereja begitu besar. Jadi peran gereja luar biasa besar. Akhirnya setelah Konstantinopel itu dilakukan, ada reformasi gereja. Ya, artinya reformasi gereja itu maksudnya di mana gereja sudah memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa masyarakat boleh menggali berbagai macam ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu nanti untuk kemajuan peradaban. Akhirnya orang-orang Eropa berlomba-lomba mempelajari apa yang sudah dia pelajari di dunia Islam, dibawa semua ke Eropa, dipelajari lagi. Sehingga akhirnya banyak ilmuwan-ilmuwan yang mampu menemukan berbagai macam penemuan. Salah satunya ditemukan mesin, ya, terus ditemukannya lampu dan penemuan-penemuan yang lain. Ini dampaknya bagi penaklukan Konstantinopel itu bagi dunia internasional, termasuk terutama orang-orang Eropa. Untuk yang terakhir itu kan sudah bahas tentang latar belakang juga dampak dari adanya sejarah penaklukan Konstantinopel. Pesan moral yang sekiranya bermanfaat bagi kita itu apa ya dari penaklukan Konstantinopel? Ya, pesan moralnya adalah kita bisa belajar bagaimana kehidupan itu, bagaimana kita bisa hidup sosial, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita bisa belajar dari sejarah penaklukan Konstantinopel, misalnya bernegara, bagaimana seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang hebat itu seperti apa? Kita bisa belajar
sejarah penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi kita bisa belajar secara mendalam siapa sih sebenarnya kok Muhammad Al-Fatih, bagaimana kehidupannya, dan mungkin kehidupan Muhammad Al-Fatih ini bisa kita tiru. Sehingga bisa harapannya ke depan lahirlah Muhammad Al-Fatih yang bisa membawa kemajuan baik itu kepada agama Islam, kepada bangsa dan negara. Mungkin hanya itu saja ya terkait tentang sejarah penaklukan Konstantinopel. Sudah kita bahas panjang lebar dan sangat jelas, mulai dari apa itu latar belakangnya, terus dampak terhadap dunia, lalu pesan moral apa saja yang dapat kita ambil dari adanya sejarah penaklukan Konstantinopel. Dan mungkin itu saja teman-teman, interview sejarah penaklukan Konstantinopel yang mungkin saya bisa sampaikan, juga Kanda bisa sampaikan. Jika ada kekeliruan ataupun semacamnya, kami mohon maaf yang tiada batas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berapa kali